Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Ya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, ya kita kembali ya belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, Jesus teaching, ya love your enemies. Ya, kasihilah musuh-musuhmu. Ini bagian yang kedua. Di poin yang ketiga adalah alasannya. Ya, ini alasannya kita baca dulu ayat firman Tuhannya. Ya, di dalam ayat firman Tuhannya dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya. Ayat yang keempat, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48 yang kita baca tadi, ya, kita sudah pelajari. Dan ini poin yang ketiga, alasannya. Alasan kenapa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Harus ada alasannya. Yesus mengajar, ya, kasihilah musuh-musuhmu. Berkati, berbuat baik, berdoa. Tentu ada alasannya, ya. Yesus katakan karena dengan demikianlah, ya. Karena dengan demikianlah, karena kamu mengasihi musuhmu, dengan kamu berkati dia, dengan kamu berbuat baik kepada musuhmu, dengan kamu berdoa untuk dia, nah, itu maksudnya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu pernyataan yang Yesus ajarkan yang berhubungan dengan orang lain. Namun Yesus mengarahkan hati kita kepada suatu pribadi yang di sorga. Nah, sekali lagi saya katakan, ya, ini suatu pernyataan Yesus yang Yesus ajarkan yang berhubungan dengan orang lain. Namun Yesus mengarahkan hati kita kepada suatu pribadi yang di sorga. Siapa? Bapa di sorga. Ya. Kita memang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dengan orang lain. Tapi waktu kita mengalami itu, mata kita disuruh melihat Bapa di surga. Amin. Amin. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita senangi dengan orang lain, ya. Tapi ketika kita mengalami itu, mari arahkan pandangan kita kepada Bapa di surga. Jadi ajaran Yesus ini luar biasa. Dia mengajarkan satu hal yang sangat sederhana yang kita tahu hari-hari. Ya. Tapi kita tidak bisa memahaminya dengan benar. Ini luar biasa. Dia mengajarkan suatu hal yang sangat sederhana yang kita tahu hari-hari, tapi kita tidak bisa memahaminya dengan benar. Ya. Hujan dan sinar matahari tadi dikatakan, ya, adalah hal yang biasa. Benar Bapak Ibu, ini hujan begini. Ya. Hujan dan sinar matahari itu hal yang biasa. Benar Bapak Ibu, setiap hari kita lihat. Ya, kalau hujan mungkin enggak juga sih. Tapi sinar matahari setiap hari. Tapi ketika kita lihat matahari panas, apa yang dilakukan? Ngomel. Ya. Oh, panas beneran ini. Ya, istri saya di rumah tuh kalau udah panas berdengkang gitu, ya, tingkat emosinya agak sedikit naik. Ya. Kipas angin nggak pas arahnya aja ngomel-ngomel. Sampai yang geser kepala kipas angin ini, waduh, ya.
Hujan, ngomel. Nggak hujan, ngomel. Banyak debu ini. Tuhan kasih hujan, ngomel. Hujan terus. Nggak bisa. Ya. Jojo itu ngomel-ngomel dia kalau hujan. Kalau mau pergi jalan, hujan ngomel-ngomel Jojo. Oh ini itu segala macam. Ya. Sama ya. Sama, itu hal sederhana. Ya. Tapi itu yang terjadi. Benar Bapak Ibu ya? Ya. Kasih panas. Ya, berapa bulan yang lalu kita kan sempat panas-panasnya tuh. Ya. Sampai 34, 36 ya. Bahkan orang sudah mulai perbandingan saya tengok di media sosial ya kan. Di sini suhunya sudah sekian derajat. Di sini sudah sekian derajat. Di sini suhunya sudah bisa untuk goreng telur. Waduh. Ya, sangat ekstrim mungkin ya. Udah di atas 40. Wow, ngomel-ngomel orang. Inilah akibat orang tebang ini, itu, anak dikasih sinar matahari ngomel-ngomel. Dikasih hujan ngomel juga. Ya. Inilah, itulah, apalah. Nah, ini. Ya. Tapi ini ada hal sederhana ya, yang Yesus ajarkan. Di mana Yesus melalui hal yang sederhana ini mau membawa murid-muridnya untuk melihat kepada Bapa di sorga. Melihat kepada Bapa di sorga. Amin. Kita kembali ke slide-nya. Ya. Kata menjadi anak-anak Bapa di sorga. Jadi alasan yang pertama ini kamu adalah anak-anak Allah ya. Kata menjadi anak-anak Bapa di sorga artinya setiap murid Yesus adalah orang-orang yang mencerminkan sifat Allah. Pribadi Allah, sifat Allah. Apa sih sifat Allah ini? Apa sih yang Allah lakukan? Yang harus kita cerminkan? Itu dia tadi. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itulah sifat Bapa di surga. Ya. Slide berikutnya. Ya, Allah Bapa di surga adalah Allah yang baik bagi semua orang. Amin. Bagi semua orang. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita bisa mencerminkan sifat Allah sampai ke levelnya Tuhan Yesus yang sempurna, ketika orang menyakiti, ketika orang membenci, ketika orang berkata-kata ini, itu, ini segala macam, hati Yesus tetap mengasihi. Amin. Hati Yesus tetap mengasihi, tetap baik. Hati Bapa di sorga tetap baik. Itu luar biasa. Ya. Kalau gembala senior kita berkatakan nilainya 10. Ya. Kalau kita nih masih ya kebanyakan berada di nilai 9 udah puji Tuhan. Apa itu nilai 9? Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Orang biarkan. Ya. Jangan sampai anjing menggonggong, serigala menerkam. Wah, ini bahaya nih. Ini gawat nih. Ya. Saya percaya kita di sini orang-orang yang mengasihi, amin. Ya. Ini Yesus ajarkan. Ya. Tapi di sini Tuhan mau ya seperti apa yang Yesus lakukan, itu yang murid-murid lakukan. Karena kita anak-anak Allah, kita harus mencerminkan sifat Allah. Apa itu? Nih, Allah Bapa di surga adalah Allah yang baik bagi semua orang. Allah berbuat baik kepada semua orang tanpa melihat siapakah mereka itu. Apakah mereka itu jahat atau tidak benar, dan apakah mereka orang baik atau benar. Jadi ketika Allah mengasihi umat manusia,
Mau dia baik atau jahat, mau benar atau tidak benar, Allah kasihi. Amin. Allah memberikan hujan, Allah memberikan sinar matahari kepada semua orang. Itulah kebaikan Tuhan. Tidak melihat orang. Ya, kebanyakan kita sebagai orang Kristen terjebak di sini. Ketika kita mau mengasihi, ketika kita mau berbuat baik, ya, lihat dulu siapa orangnya. Wow, dia ini orang yang membenci. Dia ini suka ngomong-ngomongin saya, gosip-gosipin. Ngapain aku berdoa? Tapi tidak. Tuhan tidak ajarkan seperti itu. Amin. Ya. Kembali ke slide ya. Sini ada ayatnya ya. Nanti kita lihat. Di dalam Mazmur 145 ini. Ayat yang ke-15 sampai 16. Ya, ini adalah nyanyian tentang kehidupan manusia. Yang seluruh makhluk di bumi ini bergantung kepada Sang Pencipta. Ya, kita baca nih ayat ini bersama-sama. Yang ayat 15 dulu. 1, 2, 3 ya. Mata sekalian orang menantikan engkau. Dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Amin. Luar biasa. Ya, Tuhan memberikan makanan pada waktunya. Ya, pada siapa? Pada semua orang. Ya, bukan hanya kepada jemaat BIJ sama Petusibau aja. Orang-orang di luar sana jangan Tuhan. Kami aja. Wah. Ya. Atau mungkin ladang. Ladang kita, sini yang beladang bunga ya. Ladang kita sama ladang tetangga orang yang jahat nih. Ladang kita disinari matahari, ladang orang nggak disinari. Ya. Karena jahat. Enggak seperti itu. Tuhan enggak seperti itu. Sama dapatnya sinar mataharinya. Sama dapat hujan. Walaupun memang pernah terjadi ya, ketika peristiwa waktu Yesus membawa bangsa Israel mau keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Ya. Itu karena Yesus mau menunjukkan kemuliaannya terhadap Firaun. Ya. Yesus menyatakan kebesarannya. Jadi terjadilah gelap gulita di Mesir, tapi di tanah Goshen tempat bangsa Israel tinggal terang. Ya. Ketika ada tulah ternak mati di Mesir, ternak orang Israel tidak ada mati satu pun. Ya. Itu beda konteks ceritanya. Tapi di sini Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan mengasihi setiap orang. Ladang orang percaya dan ladang orang yang tidak percaya sama mendapat sinar matahari. Hujannya sama. Amin. Jangan sampai kita berdoa datang ke ladang atau tempat kita usaha. Tuhan, biar hanya ladang saya aja disinari. Ladang yang itu nggak usah Tuhan. Atau mungkin tempat usaha kita. Biar tempat saya aja Tuhan. Tempat orang itu nggak usah. Ya, itu jahat kita. Hati kita sudah mulai timbul hal-hal yang jahat. Ingat, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Itu haknya Tuhan. Yang kita lakukan adalah kasih musuh kita. Berdoa, itu yang Tuhan ajarkan. Berbuat baik. Amin. Amin. Ya. Di ayat yang ke-16, Mazmur tadi. Ya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu, Bapa di sorga itu baik kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu, ya, melalui hal yang sederhana ini, Yesus mengajar murid-muridnya dan mengajar kita semua untuk melihat kepada Bapa di sorga. Bahwa Bapa di sorga itu mengasihi semua orang. Mau orang baik, orang jahat, Tuhan Yesus kasih. Amin. Makanya kalau sekarang, kalau kita lihat hujan, jangan ngomel-ngomel lagi, amin.
Hujan lagi, hujan tawa. Tapi kita bilang, wah puji Tuhan hujan. Artinya Tuhan memberkati setiap orang-orang di bumi ini. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Ketika panas, matahari berdengkang, sinar matahari muncul, tak perlu ngomel-ngomel. Amin. Ya, karena Tuhan sedang memberkati semua umat manusia. Ya. Kalau lagi bekerja, boleh kita kadang-kadang kalau mau bekerja. Saya juga kadang kalau mau bepergian pakai sepeda motor agak jauh perjalanan, saya berdoa sama Tuhan. Kalau bisa mataharinya nggak usah terlalu terik, cuacanya agak mendung-mendung dikit, tapi jangan hujan Tuhan. Ya, karena pakai motor, ya kan. Jadi sepanjang jalan itu mendung aja. Saya pernah ke Pontianak itu dari Putus Ibau sampai Pontianak. Cuacanya tuh adem aja. Ya, sebelum berangkat saya berdoa sama Tuhan. Jadi ada hujan gerimis, ya, yang penting jangan lebat. Ya. Yang lebatnya itu di belakang. Kadang udah saya lewati baru hujan di belakang. Kadang udah sampai ke depan, tengok udah basah semua. Ya. Tinggal kita hanya menerima sejuknya aja. Ternyata hujannya udah baru selesai. Ya puji Tuhan. Bersyukur. Amin. Amin. Jadi kita melihat, wah kalau hujan ya pagi hari ini puji Tuhan. Ya. Ini ketika yang hujan ada yang ngomel-ngomel, oh hujan lagi. Oh ya. Istri saya tadi terjebak. Ya, untung enggak ngomel-ngomel ya. Saya cuma bersyukur saya lihat hujan. Tadi pagi saya sebenarnya gimana? Wah, saya lihat hujan Tuhan. Tapi saya bilang bersyukur. Ingat firman ini. Tuhan memberikan hujan ya kepada seluruh umat manusia untuk memberkati kita semua ya. Belajar untuk melihat apa yang Bapa Surga lakukan. Ya. Kembali ke slide. Tindakan mengasihi, memberkati, berbuat baik dan berdoa bagi musuh-musuh kita, artinya kita sedang merefleksikan sifat dari Bapa di sorga, yaitu sifat dan baik dan kasih-Nya. Jadi ketika kita mengasihi musuh-musuh kita, ketika kita memberkati musuh-musuh kita, ketika kita berbuat baik, berdoa bagi musuh-musuh kita, itu kita sedang merefleksikan sifat Allah. Sedang mencerminkan, menggambarkan. Amin. Sinar kemuliaan Tuhan itu terpancar melalui kehidupan kita. Kita tidak memiliki terang, tapi terang Allah yang menyinari hidup kita, itu yang kita pantulkan kepada orang lain. Dan ini yang Tuhan Yesus ajarkan, alasannya kenapa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Karena kita nih anak-anak Allah yang memancarkan terang Kristus. Supaya ketika orang-orang di luar sana melihat ya, pancaran sifat Allah dalam kehidupan setiap orang percaya, mereka berkata, wow, Tuhannya orang Kristen itu baik. Tuhannya orang Kristen itu penuh kasih. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan ajarkan. Jangan sampai orang melihat kita, orang berkata, ajaran Kristen ini ternyata lebih parah daripada ajaran yang saya ikuti. Tapi biarlah orang-orang di luar sana berkata bahwa Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang penuh kasih. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita merefleksikan, memancarkan, memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan. Sehingga orang-orang boleh melihat, mengalami kasih yang daripada Tuhan itu. Itu yang Tuhan mau. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Saya percaya di sini kita pernah punya musuh. Ya. Baik dari dulu, ya kalau sekarang sih mungkin tidak ada. Karena kita sudah mulai belajar firman, mengerti firman. Ya, tapi kalaupun masih ada, ya ini Tuhan ajar. Amin. Ya. Tuhan ajar. Kenapa? Alasannya yang pertama kita harus mengasihi, karena kita ini anak-anak Allah yang merefleksikan sifat Allah.
memancarkan sifat Allah. Tuhan mau melalui hal yang sederhana yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan berikan, sekalipun kita setiap hari melihatnya, namun kita belum mengerti. Tapi melalui hal ini Tuhan mau mengajar supaya kita melihat Bapa di surga, memandang. Oh, Bapa di surga itu baik pada semua orang. Dia memberikan hujan kepada orang jahat dan orang baik. Dia memberikan sinar matahari kepada orang benar maupun yang tidak benar. Dia berikan. Itulah kasih Allah. Dan itu yang mau kita pancarkan. Sehingga melalui kehidupan kita orang-orang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, kalau Paulus berkata bahwa surat tubuh kita ini, hidup kita ini adalah suratan Kristus. Yang bisa dibaca siapa saja. Ya. Hidup kita ini adalah suratan Kristus yang bisa dibaca siapa saja yang melihatnya. Biarlah orang yang melihatnya memuliakan Tuhan. Karena apa? Kita mau menjadi anak-anak Allah yang mau merefleksikan kasih Allah. Sifat-sifat Allah itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Itu luar biasa. Ya. Jadi kalau ada orang ngomel-ngomel, jangan omel-omel lagi. Kalau ada orang yang ngutuk-ngutuk kita di belakang, nggak perlu kita. Ya. Orang ngutuk kita di belakang kita, iya biasa iya yang ngutuk kita, iya macam dia gini-gini, kita kutuk dia pun gini-gini. Oh kita balas. Ya, nggak perlu. Kita berdoa. Ya. Kita kasih dia, berbuat baik. Amin. Yang suka jahat sama kita, perlu kalau kita punya teman, sahabat yang suka jahat sama kita, kita telepon dia. Mau nongkrong makan bakso nak? Oh, ya kan? Ayo. Ya. Ayo kita makan bakso sama-sama. Nanti saya yang traktir. Waduh. Ya. Dia akan lihat, ini orang ini lain. Padahal aku sudah buat gini sama dia, tapi dia masih. Tentu dia akan penasaran. Kenapa? Karena Yesus yang mengajarkan itu dan kita sebagai anak-anak Allahnya harus melakukannya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, ya, alasannya kenapa kita harus mengasihi musuh-musuh kita, ya. Yang kedua, kamu menunjukkan hidup yang berbeda. Di ayat 46 dan 47 dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ini kebanyakan yang dilakukan orang. Ya. Mengasihi, orang yang mengasihi, ini kebanyakan seperti ini. Ya. Jadi kalau hal ini Bapak Ibu, mau orang baik, mau orang jahat, pasti melakukannya. Mengasihi orang yang mengasihi itu biasa. Ya. Apalagi memberi salam pada saudara-saudara saja itu biasa. Ya. Di Komsel saya pernah sharingkan. Ya. Saya katakan saya kalau mana-mana saya heran juga nengok zaman sekarang ini kayaknya ada sesuatu yang tradisi yang berbeda. Kadang di rumah saya kan rumah panjang Bapak Ibu ya, panjang. Jadi kalau orang lewat, ya. Kalau dulu kita, kalau lewat depan orang tua itu pasti, misi Pak. Ya. Sekalipun kita nggak kenal, pasti kita permisi, senyum, sorry Pak. Ya. Tapi kalau zaman sekarang beda. Ya. Kalau nggak dikenal bisa aja dia. Apalagi anak-anak remaja sekarang, biasa aja. Makanya saya sharingkan, ya, saya sampaikan ada anak remaja tempat kami Komsel, kami bilangkan hal-hal seperti itu jangan sampai menjadi budaya yang salah. Kalau saya belanja tempat orang, sebelum orang bilang terima kasih, saya udah bilang terima kasih duluan. Kadangkala saya yang pembeli ini yang malah mengucapkan terima kasih, orang yang jual nggak bilang terima kasih. Pak beli ini, dia kasih, nih, terima kasih Pak ya. Ya katanya, seharusnya terbalik kan Bapak Ibu kan. Seharusnya kalau orang beli tempat kita, ketika kita kasih dia, terima kasih ya Pak. Seharusnya seperti itu, ini enggak. Kita yang pembeli yang bilang, terima kasih ya. Ya katanya. Terbalik sekarang nih. Ya. Belajar ya. Di sini Tuhan ajarkan, di firman Tuhan tadi, ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang mengasihi kita
Kita mengasihi orang mengasihi kita, orang di luar sana pun yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan. Kalau kita hanya menegur saudara-saudara kita, sana pun. Ya. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dari ayat tadi? Apakah itu mengenai upah atau apa? Ya coba kita lihat. Ya, slide selanjutnya. Ya, kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Kamu memberi salam hanya kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya? Dengan kalimat-kalimat pertanyaan ini, Yesus ingin menunjukkan kepada para murid-Nya supaya mereka mempunyai kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang lain di luar sana. Apa itu? Ketika orang memusuhi kita, kita mengasihi musuh kita. Ketika orang membenci kita, kita berbuat baik kepada dia. Ya, itu. Kita harus menunjukkan hidup yang berbeda. Karena kalau hidup kita sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang itu, ya sama aja, nggak ada perbedaan. Karena di luar sana pun orang-orang yang jahat, ketika ada orang yang mengasihi dia, dia juga akan mengasihi orang yang mengasihi dia. Orang-orang di luar sana akan selalu menegur saudara-saudaranya. Tidak peduli tentang orang-orang yang tidak dikenalnya. Tapi kita kasih. Kita harus menunjukkan sesuatu yang berbeda. Itulah alasannya kenapa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Kita harus menunjukkan sesuatu hal yang berbeda dari orang di luar sana. Sehingga sampai muncul perkataan dari orang. Bahwa wow, orang Kristen itu beda ajarannya. Mengasihi. Saya di ruangan itu saya punya teman. Orang Kedar ya. Dia biasa gurau-gurau. Kalau ada orang yang buat sesuatu terhadap kami, dia sering gurau-gurau. Bang, balas bang. Katanya. Abangnya senior. Balas bang. Kan ada diajar tuh di kitab abang tuh. Ya kan? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Oh. Sikat bang katanya. Wah, saya bilang kan, enggak juga kayak gitu maksudnya. Karena ada juga pengajaran kami yang tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Supaya apa? Supaya orang-orang mereka yang tidak mengerti ini bisa melihat pengajaran apa yang Yesus ajarkan melalui kehidupan kita. Orang Kristen itu penuh kasih. Ketika dikutuk pun dia masih mau mendoakan orang itu. Masih mau mendoakan untuk kebaikannya. Masih mau mendoakan untuk kesejahteraannya. Masih mau mendoakan untuk kesuksesannya. Padahal dikutuk loh kamu, dikata-katain, dianiaya. Ya. Tapi kami masih mau. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu kita kalah sama film yang di Indosiar itu ya. Tahu Bapak Ibu film Indonesia dulu ya? Yang tersiksa tindas film orang mereka ya kan? Saya nonton itu ya, disiksa-siksa terus. Dia tidak berdoa sama Tuhannya. Berikan pintu hidayahmu terhadap mereka supaya mereka menemukan ini. Wah, itu di filmnya seperti itu. Tapi saya mau katakan ajaran Kristen itu yang sebenarnya seperti itu yang harus kita lakukan. Ketika dia aniaya, kita berdoa supaya dia mengalami sesuatu daripada Tuhan, mengalami jamaah Tuhan itu. Bukan kita berdoa supaya kamu mudah-mudahan kamu tidak dapat promosi. Mudah-mudahan ikan piaraanmu mati semua. Oh, ini kejam nih. Ya. Mudah-mudahan tokonya nggak ada yang datangi, nggak laku. Mudah-mudahan padimu dimakan hama semuanya. Oh, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Tapi kita harus menunjukkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Kita sebagai orang yang percaya, kita punya Roh Kudus. Kita punya firman Tuhan. Amin. Kita harus menunjukkan sesuatu yang berbeda itu. Kuasa Roh Kudus, kasih Allah itu yang akan memampukan kita untuk
melakukannya. Kasih agape itu yang akan melampaui hal-hal itu tadi. Sehingga kita sanggup mengasihi musuh-musuh. Ya. Slide selanjutnya. Ya. Kasih karunia Roh Kudus akan memberi kemampuan kepada para murid Yesus untuk bersikap dan bertindak yang berbeda terhadap musuh-musuh mereka. Kalau para rabi mengajarkan bencilah musuhmu, itu tadi di ayat yang tadi kita baca. Ya. Tetapi murid Yesus melakukan sebaliknya, yaitu mengasihi musuh mereka sesuai dengan perintah Yesus. Ya. Jadi kuasa Roh Kudus, kita tidak akan bisa melakukan itu tanpa kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ya, padahal prinsipnya kita tidak mampu. Tapi kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus, firman Tuhan yang kita hidupi dalam kehidupan kita, itu yang memampukan kita melakukan ini. Untuk menunjukkan apa? Hidup yang berbeda ini. Roh Kudus yang mendorong kita. Firman yang kita hidupi itu yang membuat kita bisa menunjukkan hidup yang berbeda dari orang di luar sana. Jadi ketika kita ketemu dengan orang yang suka benci kita, shalom. Ya. Ketika kita bertemu dengan orang yang suka ngosipin kita, ngutuk kita, apa kabar? Gimana kabarnya? Ketika kita bertemu dengan orang yang suka berbuat jahat sama kita, kita berikan senyum yang terbaik. Amin. Bila perlu kalau hari tahun baru, kirim kue tepatnya, ya kan? Kasih kue yang terbaik, ya, kasih ucapan selamat yang terbaik. Tunjukkan sesuatu yang berbeda. Karena itu yang Yesus ajarkan. Jadi dua alasan ini Bapak Ibu. Yang pertama karena kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, karena kita harus menunjukkan sesuatu hal yang berbeda. Itu alasannya kenapa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Tuhan mau supaya kita menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari belajar kepada Bapa di surga. Melalui hal yang sederhana yang Yesus ajarkan melalui firman Tuhan. Di pagi hari ini, Tuhan Yesus ingin melihat supaya kita memandang Bapa di surga. Apa sih yang Bapa surga lakukan? Bahwa Bapa di surga mengasihi semua orang. Baik yang baik, yang tidak baik, yang benar, yang tidak benar. Tuhan mengasihi. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita harus tunjukkan itu, merefleksikan itu. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Yesus dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan Yesus kuasa Roh Kudusnya yang memampukan kita untuk melakukan itu semua. Karena Dia yang ada dalam setiap pribadi kita orang. Mau kita melakukannya, amin. Supaya hidup kita dipulihkan, dibaharui dalam Tuhan, amin. Karena Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia. Puji nama Tuhan.